Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita akan belajar ya atau mensimulasikan atau praktek bagaimana membuat sebuah pencarian data di sheet yang berbeda ya teman-teman ya. Pada sheet yang berbeda-beda itu pada spreadsheet ya, atau bisa juga misalnya di Excel ya. Bisa juga di Excel 2022 ke atas ya, atau di 365 juga bisa. Nah, intinya nanti akan kita simulasikan membuat sebuah pencarian data di sheet yang berbeda. Dalam hal ini ya, kali ini kita akan mempraktekkan atau mensimulasikan itu di spreadsheet atau Google Sheet. Oke, kita langsung saja teman-teman. Kita masuk di spreadsheet. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah data ya di dalam spreadsheet. Ada 4 sheet di sini teman-teman. Ya, ada 4 sheet, sheet 2024, sheet 2025, sheet 2026, dan sheet terakhir adalah sheet untuk melakukan pencarian. Nah, teman-teman, kita lihat data di 2024. Nah, ini hanya untuk simulasi saja ya. Nanti teman-teman silahkan menyesuaikan. Di sini ada data nilai ujian ya, akhir 2024. Jadi di sini ada nomor, tahun pelaksanaannya, kemudian nama siswa, jenis kelamin sampai dengan nilai. Nah, ini merupakan nilai akhir ya dari ujian tahun 2024. Di 2025 juga sama ya. Di sini ada nilai akhir 2025. Ada nama, ada jenis kelamin, ada tahun pelaksanaan ya. Kemudian nilainya. Di 2026 juga sama teman-teman ya. Nah, dari 3 data ini ya, dari 2024, 2025, 2026 ya. Kalau misalnya datanya banyak, apabila kita mencari sebuah satu nama ya, dia dapat nilai berapa aja sih selama 3 tahun ke belakang gitu. Nah, kita tidak perlu lagi untuk melihat satu-satu seperti ini. Tapi kita cukup di pencarian ini, teman-teman. Nah, di pencarian ini tinggal kita pilih namanya, nanti di sini dia akan keluar nama yang kita inginkan. Oke, teman-teman, kita langsung saja. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama tentu kita akan buat sebuah drop down ya di sini atau data list agar nanti saat pencarian kita tidak perlu ngetik secara manual nama yang akan kita cari. Nah, berarti kita perlu copy dulu ya nama-namanya. Misalnya dari sini aja. Nah, ini nama-namanya coba kita copy, kita salin. Ini fungsinya hanya untuk sebatas kita untuk buat drop down ya, teman-teman. Saya pastekan di sini. Oke, saya rata pinggir. Nah, saya pastekan di sini. Nah, ini fungsinya hanya sebatas untuk keperluan drop down ini ya. Kita buat drop down. Kemudian kita langsung aktifkan sel di sini, di mana drop down akan kita buat. Kita pilih data, kemudian bisa klik data validation. Nanti di sebelah kanan dia akan ada pengaturan untuk data listnya ya. Di sini bisa tambah aturan. Kemudian di sini drop down-nya kita pilih yang rentang saja ya. Nah, di sini kita pilih rentang saja. Terus kemudian di sini kita aktifkan selnya. Nah, baru kita blok semua data nama-nama ini ya. Sampai di sini. Kemudian kita oke. Nah, begitu kita oke, di sini nanti akan juga tampil data yang kita blok tadi. Dan di sini teman-teman juga dia sudah jadi ya drop down-nya. Nah, jadi nama-nama siswa dia sudah masuk di dalam data drop down ini. Gitu teman-teman. Selanjutnya ini biar tidak mengganggu ya. Biar tidak mengganggu, ini kolomnya bisa kita hide ya teman-teman. Bisa klik kanan di sini. Dan kolom ini kita hide ya, kita sembunyikan. Ini berarti ya. Nah, kita sembunyikan sehingganya di sini tidak tampil dia ya. Tapi di drop down dia tetap tampil. Oke, kita drop down sudah buat atau data listnya sudah buat. Selanjutnya kita tinggal buat fungsinya. Nah, fungsinya seperti apa? Kita letakkan kursor di sini ya, atau aktifkan sel di sini di bawah nomor pertama. Kemudian kita ketik fungsinya, yaitu sama dengan
filter seperti ini kita klik. Kemudian fish tag ya. Fish tag ini gunanya untuk mengumpulkan data ya, menjadikan satu data. Buka kurung, terus kemudian kita masuk ke data dari 2024. Oke, kita blok semua dari nomor sini sampai total ke sini ya. Jadi semua data kita blok ya. Terus kemudian koma. Kemudian selanjutnya kita ke tahun 2025. Kita blok lagi semua ya. Ini. Kita blok datanya semua. Kemudian koma. Kita ke 2026. Kita blok lagi datanya. Sini semua. Sampai habis. Kemudian kita tutup kurung. Kita tutup kurung, terus kemudian koma lagi. Kemudian fish tag lagi ya. Fish tag lagi, buka kurung. Kita kembali ke 2024. Karena yang akan kita jadikan kunci untuk melakukan pencarian ada nama, berarti di sini kita akan memblok ya. Nah, memblok di kolom nama. Mulai dari nama yang pertama ini sampai yang terakhir seperti ini. Kemudian koma, kita di tahun 2025 juga sama, namanya kita blok sampai habis. Kemudian koma, 2026 kita blok namanya. Oke, terus kemudian kita tutup kurung. Kemudian sama dengan ya. Sama dengan di mana dropdown tadi berada ya di sini berarti ya. Ini berarti C2. Berarti sama dengan di sini adalah C2 ya. C2. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian tutup kurung, kemudian teman-teman bisa enter. Oke. Nah, di sini kenapa NA ya? Karena di sini kita belum isi, teman-teman. Ya. Kalau misalnya ini kita isi, misalnya kita milih salah satu nama ya, Benny dulu misalnya kita klik. Nah, maka dia akan tampil ya. Jadi di sini tahun 2024, Benny dulu dia nomor urut 1 itu mendapat nilainya 95. Nah, 2025 dia dapat nilai 77. Kemudian 2026 si Benny dulu ini urutan nomor 9 dia dapat dapat nilai ya, itu 85. Nah, jadi sehingganya kita saat menfilter data, mencari data itu tidak perlu lagi untuk ke sheet ini ya, teman-teman. Cukup kita di pencarian sini, kita pilih nama siapa yang akan kita cari. Misalnya Sofia, kita klik. Dia akan tampil dari 2024, 2025, kemudian 2026. Nilainya juga akan tampil di sini setiap tahunnya, ya. Kemudian misalnya satu lagi kita contoh si Riniwati, kita klik. Nah, juga sama, dia nomor urutnya nomor 4 di 2024. Kemudian dia dapatnya 75 di tahun 2024 itu. Kemudian di 2025 dia nomor urut 7. Kemudian dapat nilainya 92. Kemudian di 2026 dia nomor urut 4. Kemudian dapat nilainya adalah 89. Nah, baiklah teman-teman. Demikian ya cara mudah untuk membuat sebuah pencarian data yang data itu terpisah-pisah di sheet-sheet gitu ya. Misalnya sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Nah, ini kita hanya mensimulasikan saja sehingganya data yang kita hadirkan itu data yang sederhana. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan data teman-teman ya. Misalnya datanya panjang atau datanya banyak. Di sini kan cuma 10 ya, tidak banyak-banyak. Misalnya data ratusan, ribuan. Nah, ini bisa cara ini bisa digunakan. Baiklah teman-teman, demikian tutorial kali ini. Cara mudah untuk melakukan sebuah pencarian data di sheet yang berbeda. Saya rasa sangat mudah ya dan gampang sekali. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapat update daripada channel ini. Share sebanyak-banyaknya video ini teman-teman agar semakin banyak orang yang mendapat manfaat daripada video ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.